Kita ketemu lagi di Nusa Beverage Experience Center. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Seseorang yang udah tahunan mempunyai karir seputaran dunia yang saya bilang adalah minuman cepat saji gitu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita mau kenalan nih. Ya. Halo. Selamat datang. Halo. Mas Fahmi. Mas Fahmi, betul. Iya, saya panggilnya Mas boleh kan ya? Boleh. Bukan boleh. bro atau bung Apa aja sebenarnya? atau kakak. Mas boleh. Oh, Mas boleh. Boleh. Oke. Mas Fahmi boleh diperkenalkan singkat nih ke teman-teman. Halo semua, salam kenal. Jadi gue dipahami temennya Pak Donald juga sih sebenarnya. Apa nih Mas Fahmi nih kegiatannya atau profesinya? Profesinya sekarang sih gue masih bergelut sama dunia F&B. Masih dunia F&B, masih dengan dunia minuman, dunia makanan juga, ya kan. Jadi lebih ke development, product development, learning development, gitu Pak. Oke, produk development, menciptakan produk Betul. yang nanti ini disajikan kepada customer. Yes. Dan sekarang sedang bekerja berdinas ya gitu ya, bertugas di sebuah brand nasional yang cabangnya outletnya udah lebih di atas 100. Ya, jadi ada di beberapa brand yang sekarang gue masih kerjain sih, brand luar yang memang sudah masuk ke Indo. Ada beberapa brand, lebih dari 3 brand lah gue sekarang lagi jalanin. Dan brand ini brand bukan dari Indo berarti ini ya? Banyakan sih dari brand dari luar Wah, sih. kan standarnya pasti kan nggak main-main ya? Betul. Nah, tapi kan nggak sekonyong-konyong nih. Ada di posisi ini gitu kan? Yes. Boleh cerita nggak sih dulu awal karirnya? Berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu? Waduh, belum lah. Jadi gue sekarang sudah di sekitar 15 atau 16 tahun gitu. Pakar udah lah. Tapi kan gue nggak langsung di posisi yang sekarang ya. Nah, dulu tuh mulainya, mungkin buat teman-teman yang nanti nonton itu, gimana cerita sedikit singkat aja? Awal karir sebenarnya sebagai kru, ada kadang jadi seorang barista, ya dari seorang server lah, server barista segala macam. Jadi konsisten di bidang itu, kemudian sampai di level store managers. Kemudian gue lari lagi, gue pindah nih. Pindah departemen yang tadinya operasional, gue pindah ke learning development. Learning development. Nah, dari learning development kan inline ya dengan sebuah produk ya, karena gue ngajarin tim stores untuk bikin suatu produk sesuai dengan standar. Jadi mentranslate lah dari si research development ke stores ya lewat si learning development ini untuk bisa produk tersebut bisa dijalankan dan bisa dibuat oleh tim stores gitu. Gua buatin SOP-nya dan segala macam. Akhirnya relate nih dengan pekerjaan gue yang sekarang. Gue berhubungan dengan research development. Akhirnya gue bisa juga nyemplung di research development saat ini. Jadi ada research development, lalu di ujung sini ada operation. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada learning development supaya apa yang sudah diciptakan oleh R&D bisa benar-benar plek-plek lah gitu ya. Sama dan sesuai dengan yang sudah dibuat gitu, tidak ada persepsi perbedaan. Tidak ada perbedaan, apalagi outletnya udah banyak gitu ya. Outletnya udah banyak. Nah, 15 tahun nih perjalanannya, tentunya kan melihat industri F&B ini ya. Betul. Terutama mungkin kalau gue boleh spesifikkan ini di dunianya, istilah yang gue pakai nih, minuman cepat saji gitu ya. Karena kan kita pesen, dibikin, jadi gitu ya. Betul. Bukan minuman dalam kemasan atau yang kita bilang apa, RTD ya, bukan yang siap saji. Nah, 15 tahun kan melihat perkembangannya. Mungkin dulu pemainnya nggak gitu banyak, sekarang brand lokalnya udah masuk, market mintanya macam-macam gitu ya. Kompetitor makin banyak. Apa sih yang seorang Mas Fahmi lihat itu dalam perkembangan persaingan ini tuh? Jadi kita harus terus menginovasi sebenarnya. Jadi supaya tren kita tidak tertinggal dan kita terus menciptakan produk-produk berkualitas. Karena itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi mau kompetitor banyak ataupun ada pesaing yang sangat ketat lah misalkan menempel. Tapi kalau kita terus menyajikan produk-produk dengan yang kualitasnya bagus, kemudian kita terus berinovasi dari sebuah produk, kemudian dari tempat pun kita juga terus berinovasi.
Misalkan tempatnya direnovasi, dibikin bagus, dan dibikin supaya Instagramable lah, kalau istilahnya iya. zaman sekarang nih Betul, ya kan. Betul. Jadi kita makan terus jadi yang pesaing yang kuat juga. Kan tadi ada kata-kata yang saya tangkap tuh berkualitas, produknya berkualitas. Kan kata-kata produk berkualitas nih sangat umum ya. Sebenarnya tuh apa sih? Nah ini dari sisi lo nih, Mas Fahmi nih, yang udah menggeluti 15 tahun. Mungkin 1-2 poin yang masuk ke dalam kategori produknya tuh harus berkualitas. Mungkin kualitas 10 tahun lalu sama sekarang mungkin beda standarnya atau beda jenisnya. Gimana tuh Mas? Kalau yang pertama, memang filter pertama tuh ada di research development untuk mencari kualitas atau bahan baku yang bagus ya. Nah, ketika itu sudah ditemukan dan si product development ini sudah mendapatkan kualitas yang bagus, tinggal gimana jaganya di operation, ya kan? Jangan sampai di sini udah bagus, sudah disiapkan produk bagus. Di trainingnya sudah oke, jangan sampai produk ketika dibuat tidak sesuai standar. Jadi skill dari tim store juga perlu terus dijaga supaya dia bisa membuat kualitas produknya sesuai. Jadi kualitas ini bukan bicara hanya moto ya atau Hanya jargon, bukan, betul. tapi benar-benar day to day-nya Harus dilakukan sesuai dengan standar operational prosedur yang sudah ditetapkan. Kesulitannya apa tuh Mas? Untuk kan ini timnya banyak nih di bawahnya Mas Fahmi nih. Untuk supaya mereka bisa memastikan apa yang mereka sajikan ke customer bermutu gitu ya, berkualitas. Nah, apa nih yang Mas Fahmi, apakah marah-marah atau lebih ke intensitas dalam controlling dalam produk tersebut sih. Intensitas controlling bagaimana SOP yang mereka Betul. kerjakan. Jadi SOP itu juga Mas Fahmi yang bikin tuh berarti ya? Betul. Dari ujung sampai ujung. Betul sekali. Karena kita sedikit tadi kata-kata yang kedua, inovasi kan harus terus berinovasi. Lagi-lagi nih kata inovasi nih kata-kata yang liar banget menurut saya. Yang inovasi bisa yang nyeleneh, bisa yang ini gimana sih supaya inovasi ini mungkin kalau boleh tak sambungin ya. Gimana sih inovasi ini dia bisa membuat kontribusi pertama terhadap kualitas itu. Jangan inovasinya malah mengganggu kualitas atau gimana menurut? Jadi kalau inovasi itu biasanya kita dapat dari referensi. Wah, ini keren nih, inovasi dari referensi. Karena gini, apalagi kita bisa sebut tren lah ya. Jadi tren-tren ini kita lihat dan kita bisa juga ikuti tren, tapi tren-tren itu kita inovasi lagi untuk bisa menjadi trend center. Jadi bukan sekedar ngikut-ngikut. Bukan hanya sekedar ngikut, tapi harus diinovasi. Diinovasi supaya jadi tren yang ada. Betul. Mungkin masalahnya menghadirkan produk yang ikut tren tapi beda ya, punya identitas sendiri. Itu inovasinya ya. Inovasinya. Nah kan tapi kan semua orang berinovasi nih. Sempat stres nggak sih? Ini udah bikin gini, dia inovasi. Wah itu. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Memacu sebenarnya. Lebih memacu. Jadi pemacu sebenarnya. Pemacu untuk kita terus berinovasi karena kalau kita tidak terus berkreasi, tidak berinovasi, kita akan kalah dengan tren. Jadi tantangan yang ada, kompetisi yang ada, itu bukan bikin down, jadi Mas Fahmi ubah nih energinya jadi tantangan. Jadi tantangan supaya kita lebih kreatif dan berinovasi lagi. Tapi pernah nggak sih capek, Mas? Lo pernah capek nggak sih? Wajar sih kalau capek sih. Nah, mungkin pas capek ini nih, apa nih supaya jadi jos lagi gitu? Healing kayaknya nih. Healingnya apa? Healing minum kopi? Jadi kalau di development itu healingnya kita adalah datang-datang ke competitors, ke tempat-tempat viral, ke tempat-tempat yang memang hype suasananya, lokasinya bisa bikin tenang ya kan. Kadang-kadang muncul ide tuh dari situ. Oke, ini menarik. Berarti kan orang suka pikir tadi pas dibilang healing, saya pikir tuh liburan. Bukan, jadi ternyata malah masuk ke dunia kompetisi. Jadi kita harus melihat semua kompetitor yang ada. Jadi kita lihat di situ apa sih yang lagi tren, supaya kita juga nggak tertinggal dong. Nah, kalau sudah tertinggal bahaya. Iya. Ya kayak ini deh, digitalisasi sekarang. Sekarang masih ada yang pakai poliponik. Iya, betul.
Jadi harus terus diikutin gitu ya. Harus terus diikutin dan terus kita berinovasi. Nah itu kan jadi supaya kita bisa memenangkan atau mungkin bukan memenangkan dan bertahan ya. Kan kalau kita nggak bertahan nggak mungkin menang. Betul. Gitu. Jadi tadi pertama dimulai dengan kualitas yang dijaga. Kualitas yang dijaga. Lalu ada inovasi yang terus menerus dan ada saatnya pasti akan capek. Tapi justru pas capek malah harus nyemplung lebih dalam lagi gitu. Harus nyemplung lebih dalam lagi karena kalau kita udah capek, wah itu udah susah kita untuk berpikir buat hal inovasi baru lagi. Justru harus healing ke tempat-tempat yang wah ini restonya cocok, ini Instagramable. Jadi pikiran tenang, terus kita masih bisa berpikir kembali untuk terus berinovasi tadi kan, gitu. Ini 15 tahun nih. Pengalaman 15 tahun jadi bisa ngobrolnya ini. Jadi ini mungkin 3 tips yang terdengarnya simple, tapi pas dilakukan ya 15 tahun. Dan tadi sebelum kita on cam kedengaran lagi mau dinaikin jabatannya lagi nih. Ditambahkan kewajiban yang lebih serius lagi ya. Jadi 15 tahun. Nah, terakhir nih gimana sekarang nih? Kan kita tadi udah ada kualitas dijaga, ada inovasi. Kalau capek justru saatnya kita keluar, kita healingnya dengan cara seperti itu. Tapi untuk Bro sendiri nih, Mas Fahmi sendiri, apa sih yang perlu istilahnya kalau zaman sekarang tuh softwarenya kan perlu diupdate. Nah, bagaimana cara Mas Fahmi selama 15 tahun terus tanpa berhenti mengupdate atau soft skill atau skill diri sendiri untuk bidang ini gitu? Untuk di bidang ini supaya kita terus update, supaya kita terus ngikutin tren. Yang pertama kita jangan bosan ngebaca trend center apa yang terjadi saat ini. Jangan bosan baca. Jangan bosan baca dan jangan sampai kita juga kalah dalam memberikan inovasi. Jadi ya kita terus salah satunya tadi healing tadi. Kita nge-capture apa sih yang lagi jadi tren sekarang. Setelah kita capture, kita inovasi lagi di situ. Jadi jangan pernah terus berhenti bisa dimasukin terus. Terus berkreasi. Karena kreasi itu tidak ada yang namanya salah. Tidak ada yang namanya salah. Salah ya. Iya, karena kreasi itu hal yang positif ya. Kita berkreasi membuat sesuatu yang baru itu tidak ada yang salah. Jadi justru kadang-kadang dengan kita berkreasi, kadang-kadang kita suka menemukan, kayaknya ini bukan begini nih yang baiknya, harus dirubah metodenya gitu. Karena kalau kita hanya dipikirin tapi tidak dilakukan sesuatu, belum tentu itu bisa jadi suatu produk kan. Iya. Nah, sebelum kita tutup episode ini nih, kan tren ini kadang-kadang yang bawa ke anak-anak muda yang usianya lebih muda dari kita nih. Kita bukan orang tua sih, tapi yang lebih muda. Terus kadang-kadang idenya tuh ya gimana sih Mas? Kadang-kadang tuh lu ngatur gengsinya, kan orang suka tapi dia punya karya yang baik gitu. Jadi gini, gue juga punya tim dari Gen Z. Jadi kadang-kadang gue perlu juga masukan-masukan dari orang-orang kayak gitu kan, Gen Z gitu. Karena dia yang mengerti kadang keadaan sekarang kayak gini loh Pak, gitu. Jadi kita juga perlu, mereka orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa sangat membantu kita untuk terus berkreasi di minuman sih. 15 tahun nih, jadi nggak bohong begini ya. Ya udah, nanti kita mau lanjutin di bagian kedua. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali datang, selamat datang di Nusa Beverage Experience Center. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain karena kita akan balik lagi bersama Mas Fahmi. Kita ngobrol-ngobrol, kita gali lebih dalam nih 15 tahun pengalamannya. Ya udah, sampai ketemu di episode kedua Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Donald. Mari, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Bye.